Pemirsa, jamaah Mahfilut Duror Jember, Jawa Timur pada Sabtu malam ini melaksanakan ibadah sholat taraweh pertanda akan mengawal puasa Ramadan hari ini. Pondok pesantren Mahfilut Duror mengawali ibadah Ramadan berbeda dari ketetapan pemerintah. Menurut pengasuh Ponpes Kiai Haji Ali Wafa, penentuan bulan Ramadan berdasarkan rujukan kitab Najatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i. Meski awal bulan Ramadan berbeda dengan ketetapan pemerintah, pada prakteknya rujukan ini tetap diyakini dan dilaksanakan sejak turun-temurun. Meski berbeda, mereka tetap menekankan kerukunan dan saling menghormati. Kitab yang saya lihat di sini ada kitab Nazatul Majalis. Di situ disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, Khamisu Ramadhanil Madhi, Awwalu Ramadhanil Ati. Jadi 5 hari terpemilah, 5 hari di awal Ramadan yang pertama menjadi awal Ramadan yang akan datang. Pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah merupakan hal lumrah yang sudah biasa terjadi. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Itu tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, ya. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan, ya. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti, ya. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah, gitu, ya. Saya tidak tahu apa karena dulu yang usul Muhammadiyah supaya ada sidang isbat lalu sekarang usul untuk ditiadakan lagi, ya. Ya itu usul saja. Tapi kalau bagi Nahdlatul Ulama, kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yah. Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal awal Ramadan 2024 secara serentak di wilayah Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pemantauan hilal akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Makassar.
Pantauan hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Kota Makassar malam nanti. Lokasi ini kembali dipilih oleh Kanwil Kemenak Sulsel setelah tahun lalu sempat dilakukan di tepi pantai Galesong, Kabupaten Takalar, dan lokasi ini dinilai sangat representatif untuk memantau hilal. Pemantauan hilal akan melibatkan BMKG, MUI, Muhammadiyah, sejumlah ormas Islam, serta sejumlah perguruan tinggi di Makassar. Sejak kemarin kondisi cuaca di Kota Makassar dan sekitarnya terpantau hujan ringan. Pihak Kanwil Kemenak Sulsel menyatakan kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan kesuksesan pantauan hilal. Cuaca ini sangat menentukan apakah kita bisa melihat atau misalnya tidak. Ya, di beberapa tahun pengalaman sebelumnya cuaca ini juga sangat menentukan. Kalau misalnya cuacanya hujan ataupun terjadi kabut dan sebagainya, maka saya kira ini sangat sulit. Tapi tentu tempat pengambilan data ini kan bukan hanya di Sulsel, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Pemirsa, prosesi kirap Dukderan menyambut bulan Ramadan di Semarang, Jawa Tengah berlangsung meriah. Meski digelar di tengah guyuran hujan, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat mengikuti prosesi kirap dari Balai Kota menuju alun-alun. Prosesi kirap Dukderan menyambut datangnya bulan suci Ramadan digelar di halaman Balai Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu bertindak sebagai Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Purbaningrum. Semarak Dukderan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan atraksi tari warak ngendok. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemukulan beduk oleh Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Purbaningrum bersama jajaran Forkopimda. Prosesi dilanjutkan dengan arak-arakan dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Kauman Semarang. Simbolis memecah kendi melepas arak-arakan kirap, Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Purbaningrum menaiki kereta kencana diikuti para peserta arak-arakan. Hari ini dilaksanakan Dukderan dalam rangka persiapan untuk menjelang buka puasa bulan Ramadan, yang tentunya kita harapkan dengan penuh keikhlasan kita menjalankan puasa Ramadan ini dapat berkah gitu ya, dan tentunya ini merupakan juga salah satu rangkaian nguri-nguri budaya di dalam kegiatan-kegiatan menjelang bulan Ramadan. Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk menyaksikan kemeriahan arak-arakan di sepanjang jalan yang dilewati. Prosesi Dukderan diakhiri dengan pembagian roti ganjel rel dan kue keranjang kepada masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.